Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Anak soleh dan solehaku, untuk hari ini mata pelajaran fikih, Bapak Guru menyapa kalian dalam bentuk video. Perhatikan baik-baik video yang Bapak kirimkan. Baik anak soleh dan solehaku, minggu lalu untuk mata pelajaran fikih maksud Bapak Guru, kita telah belajar tentang tayamum, di mana Bapak Guru sudah mengirimkan materi minggu lalu tentang pengertian tayamum itu adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan telapak tangan. Bapak Guru ulangi, pengertian dari tayamum itu adalah menyapukan debu yang suci pada muka dan telapak tangan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang syarat tayamum. Perhatikan, ada beberapa syarat sehingga kita melakukan tayamum. Yang pertama yaitu kita dalam keadaan sedang dalam perjalanan, misalnya sedang naik pesawat atau sedang mengendarai kereta, kemudian masuk waktu sholat, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum menggunakan debu yang suci yang menempel pada jendela atau dinding jendela yang terdapat debu. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu ketika kita sedang sakit dan tidak diperbolehkan untuk menyentuh air. Apabila kita menyentuh air, maka penyakit yang kita derita akan bertambah parah. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu sudah masuk waktu sholat sedangkan kita belum mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Syarat yang keempat, mencari air. Setelah kita mencari air namun kita tidak menemukan sumber air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Syarat selanjutnya yaitu terhalang menggunakan air. Terhalangnya bisa disebabkan karena adanya binatang buas di dekat sumber air. Bisa juga kita tidak menemukan alat untuk menjangkau air tersebut. Syarat selanjutnya yaitu airnya tidak cukup. Airnya hanya cukup untuk minum saja, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu debu yang suci. Jadi debu untuk tayamum harus suci, tidak boleh tercampur oleh tepung atau benda-benda yang lain. Jadi Bapak Guru ulangi, syarat dari tayamum ada 7 kalau tidak salah. Yang pertama yaitu dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, sedang dalam keadaan sakit. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, sudah mencari air namun tidak menemukan. Yang kelima, terhalang menggunakan air. Yang keenam, air tidak cukup. Dan yang terakhir adalah menggunakan debu yang suci. Ya, itu adalah syarat-syarat dari tayamum. Selanjutnya, setelah syarat kita masuk kepada rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat diperbolehkannya sholat. Perhatikan baik-baik niat tayamum yang Bapak Guru akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati
sholati fardal lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Bapak Guru ulangi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardal lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, mengusap muka, ya. Mengusap muka. Kemudian niat yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dimulai tentunya dari tangan kanan, lanjutkan dengan tangan kiri. Kemudian yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi dimulai dari rukun yang pertama sampai dengan rukun yang terakhir harus berurut. Baik, selanjutnya cara-cara untuk bertayamum. Tayamum terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk siku. Perhatikan baik-baik, Bapak Guru akan coba praktekkan. Yang pertama kita berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardal lillahi ta'ala. Kemudian kita mengambil debu. Kemudian kita usapkan pada muka. Kemudian kita tepuk. Kemudian kita ambil lagi debunya. Kemudian kita usap dari tangan kanan, diputar, dilanjutkan dengan tangan kiri, diputar lagi, kemudian ditepuk. Cukup seperti itu praktek tayamumnya. Ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tugasnya adalah mempraktekkan cara bertayamum. Jadi perhatikan dulu tadi langkah-langkah yang diberikan oleh Bapak Guru, kemudian kalian praktekkan dengan cara merekam dalam bentuk video, mengirimkan kepada Bapak Guru melalui WhatsApp grup. Ya, cukup sekian. Yallahil musta'an wal ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.